Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa syukrulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah amma ba'dah. Seluruh jamaah pecinta waliullah, iku jamaah anti galau, jamaah anti galau dari Desa Serengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, merupakan suatu contoh untuk pemuda dan pemudi di wilayah Indramayu, karena nyata yang namanya auliaillah atau kekasih Allah itu ahli zikir. Ahli zikir diterangkan dalam Al-Quran, Allah inna bizikrillah tatmainul qulub. Orang yang senantiasa selalu berzikir, ingat kepada zat yang maha pencipta, maka akan ditenangkan jiwanya, alias anti galau, sesuai dengan nama jamaah anti galau dari Desa Serengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah, seluruh jamaah anti galau dari Serengseng dapat hadir di Makom Syekh Dampu Awang, Majelis Zikir Bahrul Hayat, Istana Dampu Awang. Mau saya ceritakan tentang sejarah beliau waliullah Syekh Dampu Awang. Syekh Dampu Awang adalah seorang kekasih Allah yang sanggup melumpuhkan 3 kerajaan besar penyembah berhala, sanggup mengorbankan jiwa raganya, sanggup meninggalkan keluarganya, sanggup meninggalkan tanah kelahirannya, yang mana beliau Syekh Dampu Awang adalah dari negeri Cina. Termasuk beliau mendapat titel langsung dari Rasulullah, yaitu utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Karena perjuangan beliau Syekh Dampu Awang sangat otentik, dengan melumpuhkan 3 kerajaan besar penyembah berhala. Yang pertama adalah Kerajaan Galuh Pakuan. Putra dari seorang Raja Galuh, putri dari seorang Raja Galuh dipersunting, diperistri oleh beliau Syekh Dampu Awang dengan dasaran melaksanakan perintah Allah, yaitu dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa qabaila syu'uban wa qabaila lita'arufu. Artinya tidak beliau diperintahkan oleh Allah dengan dasaran ta'aruf, melalui ta'aruf dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, dan golongan, sehingga dengan ta'aruf beliau Syekh Dampu Awang, dan tentunya beliau adalah seorang kekasih Allah yang diberikan amanah ilmu dan harta kekayaannya, sehingga sanggup untuk mempersunting putri seorang raja. Tentunya bukan orang sembarangan, ya. Artinya seorang putri raja dari kerajaan Galuh dipersunting oleh beliau Syekh Dampu Awang. Dengan ta'arufnya mempersunting putri raja yang bernama Nyai Rara Ruda, dinikah
otomatis nikahnya itu secara muslim. Dan putri yang terakhir dari kerajaan Galuh yang bernama Nyai Retna Keranjang dipersunting oleh Ki Ageng Tapa atau Syekh Kuro yang ada di Kerawang, Kalibata. Dengan dua kekuatan, dengan kerjasama yang kuat, beliau Syekh Kuro adalah ahli dalam mengajar dan belajar. Syekh Dampu Awang ahli strategi, sehingga mampu melumpuhkan keluarga dari kerajaan Galuh Pakuan. Akhirnya putra putri dari kerajaan Galuh Pakuan masuk Islam semua. Setelah menikah dengan Nyai Rara Ruda, dikaruniai anak yang bernama Nyai Aji Putih. Nyai Aji Putih adalah seorang putri yang sangat cantik jelita. Bukan cuma cantik jelita saja, tapi beliau putri yang sam'an wa ta'atan, berbakti terhadap kedua orang tua. Ciri-cirinya orang berbakti adalah sanggup melanjutkan, meneruskan perjuangan orang tua. Akhirnya dengan sam'an wa ta'atan meneruskan perjuangan Syekh Dampu Awang, sehingga bisa melumpuhkan kerajaan besar, yaitu kerajaan Pajajaran, yang mana dipimpin oleh Prabu Siliwangi, ya, dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Suatu ketika setelah menikah sekian lamanya, beliau pun seorang Syekh Dampu Awang sebagai orang tua selalu mendoakan dan juga membimbing, membina sejauh mana perkembangan menantunya yang bernama Prabu Siliwangi setelah menikah dengan putrinya yang bernama Nyai Aji Putih. Karena dulunya beliau Prabu Siliwangi adalah termasuk belum muslim dulunya itu, tapi setelah nikah dengan Nyai Aji Putih, seorang raja yang muslim. Yang walaupun pada waktu itu rakyatnya masih banyak yang menyembah berhala. Terus meneruskan perjuangannya Syekh Dampu Awang, diperintah untuk bersilaturahim. Ketemulah dengan pamannya dan juga putrinya, pamannya yang bernama Ki Ageng Tapa atau Syekh Kuro, dan putrinya yaitu Nyai Subang Larang atau Subang Keranjang. Keranjang itu ngikut dengan nama orang tuanya, ibunya. Akhirnya putri dari Ki Ageng Tapa atau Syekh Kuro dipersunting lagi oleh Prabu Siliwangi. Berarti tunggal cucu, kalau orang Jawa tunggal putu, dinikah oleh kerajaan Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Akhirnya kekuatan Islam di zaman itu luar biasa, karena dengan ta'aruf, karena dengan perintah, menjalankan perintah Allah, tidak membeda-bedakan suku, ras dan golongan. Kemudian karena mengikuti orang tuanya itu sebagai wujud akhlakul karimah, menghormati jasa-jasa orang
orang tua. Itu sebagai wujud akhlakul karimah. Setelah nikah dengan Nyai Aji Putih, dikaruniai anak yang bernama Nyai Lara Bedaya. Ya. Pada waktu usia 5 tahun diperintahkan untuk menuntut ilmu. Setelah dewasa kembali ke Pulau Jawa, terus nikah dengan Kerajaan Brawijaya kelima, artinya meneruskan perjuangan kakeknya, meneruskan perjuangan Syekh Dampu Awang, meneruskan perjuangan orang tuanya, artinya meneruskan perjuangan Prabu Siliwangi. Ya. Sanggup melumpuhkan Kerajaan Brawijaya kelima. Akhirnya Brawijaya kelima yaitu masuk Islam. Terus dikaruniai 2 anak. Yang pertama adalah Said Hasan atau Hasan, yang kedua adalah Husain. Hasan itu Hasan Munadi atau Nyono yang ada di wilayah Ambarawa, dan yang kedua Husainnya itu Raden Patah Demak. Berarti Raden Patah Demak yaitu buyutnya Syekh Dampu Awang. Ya. Berarti Raden Patah Demak itu cucunya Prabu Siliwangi. Itu kiranya kurang dan lebihnya dari saya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.